Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kali ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang yang luar biasa ini ya. Beliau adalah guru senior pada Taman Kanak-kanak Negeri Pemuda Pandeglang. Beliau sebagai ASN, kemudian yang saya tahu tuh dulu pernah menjadi IN ya Bu ya, pada zaman alhamdulillah pada zaman instruktur nasional. Ya. Kemudian beliau juga saat ini sebagai dosen, betul? Ya. Sebagai dosen pada STKIP Syekh Mansur. Lagi belajar. Oh, luar biasa. Jadi tidak salah ya saya memilih pakar kali ini karena beliau menjadi dosen di STKIP Syekh Mansur ini pada jurusan PAUD, pendidikan anak usia dini. Tidak sampai di situ, beliau juga punya banyak pengalaman ya. Di antaranya pernah menjadi ketua PKG Anggur Kecamatan Pandeglang. Ya. Kemudian yang saya tahu juga menjadi ketua IGT Kecamatan, betul Bu? Alhamdulillah dulu percaya. Luar biasa. Dan kami juga pernah menjadi pengurus pada menjadi mitra. betul. Pengurus sebagai sekretaris pada IGTKI bagian di Kabupaten Pandeglang. Ya. Baik, kita sapa dulu. Beliau adalah Ibu Dida Saidah SPDMM, betul nggak saya? SPD, MPD. Oh, MPD. Katanya sih SPD-nya bisa dibawa. Oh, Gak usah banyak-banyak. Baik, jadi Ibu Saidah MPD. Dida Saidah MPD. Dida Saidah MPD. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya, meluangkan waktu untuk bersama-sama kita berbincang, ngobrol santai aja Bu. Sharing betul. Tema yang diangkat pada kesempatan ini adalah sebetulnya ini merupakan tugas dari mata kuliah pengasuhan. Oh gitu. Betul. Kuliahnya di Universitas Terbuka. Alhamdulillah. Saya juga alumni dari situ. Oh ya, alumni kita ya. Ya. Alhamdulillah betul. Jadi pada program register PAUD di Universitas Terbuka ini, mata kuliah pengasuhan, ada salah satu tugas yang harus saya jalankan, yaitu harus mewawancarai pakar terkait dengan pengasuhan. Nah, pada mata kuliah pengasuhan ini saya akan menggarisbawahi, mengambil subjudulnya itu tentang peran pendidikan keluarga dalam mendukung perkembangan anak. Masya Allah. Ya. Itu apa ya? Hal yang luar biasa, yang paling penting untuk masa sekarang gitu. Luar biasa betul Ya. Dan apa namanya, dengan berbekal bertanya ke sana sini, dan alhamdulillah ini saya mendapatkan juga pakar yang saya harapkan dapat sama-sama kita menggali, sharing tentang peran pendidikan keluarga dalam mendukung perkembangan anak. Baik Ibu, kita lanjut ke materi ya. Mangga. Iya. Bisa Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan keluarga menurut sudut pandang ilmuwan? Baiklah, saya coba bukan menjauh ya, kita coba sharing menurut itu, terutama menurut pengalaman ya, tentang pendidikan anak dalam keluarga dilihat dari sudut pandang keilmuan. Tapi sebelumnya saya koreksi sedikit, saya bukan pakar. Ahli ya, ekspor. Saya bukan pakar, mudah-mudahan menjadi pakar. Amin. Tapi sekarang saya juga masih banyak belajar, masih banyak menggali tentang pengasuhan anak. Yang ditambahkan sekarang ada pengasuhan anak di dalam keluarga. Nah, pendidikan anak dalam keluarga kalau ditinjau dari sudut pandang keilmuan ya, secara teori adalah ya pendidikan yang dilaksanakan di dalam keluarga. Kenapa sih harus di dalam keluarga? Karena memang anak terlahirnya pertama kan keluarga. Ya, jadi pendidikan yang pertama itu juga adalah keluarga. Sebelum anak itu punya pendidikan di luar dari keluarga, misalnya untuk PAUD, untuk anak-anak usia dini, kemudian sekolah di PAUD, itu hanya untuk membantu, untuk menunjang pendidikan anak di dalam keluarga. Jadi jangan sampai orang tua beranggapan bahwa pendidikan yang paling penting adalah pendidikan di lembaga formal, misalnya di TK atau di Kober. Tapi yang paling penting adalah menurut keilmuan, bukan hanya menurut keilmuan secara apa
kan kita juga ya pengalaman juga emang pendidikan adalah pendidikan di dalam keluarga bersama orang tua, bersama ayah dan ibu. Ya. Jadi mungkin definisi pendidikan dalam keluarga itu seperti itu. Pendidikan yang dilaksanakan di dalam keluarga karena memang poin utamanya pendidikan keluarga adalah yang utama dibandingkan dengan pendidikan yang ada di lembaga-lembaga seperti TK, ya, itu untuk anak usia ini ya. Kalau untuk selanjutnya ya itu lain lagi kita yang bicara sekarang kita fokus pada usia. Iya, betul. Baik. Artinya pendidikan keluarga itu bukan pendidikan formal yang berjenjang seperti yang tadi itu katakan ya. Pendidikan formal tapi memang yang paling utama yang paling penting. Tidak formal tapi penting. Iya. Baik, menurut pengalaman Ibu, apa pendidikan keluarga fondasi utama menjadi fondasi utama dalam proses perkembangan anak? Seperti sudah saya katakan tadi bahwa ya pendidikan keluarga itu ada paling penting, menjadi dasar, menjadi fondasi utama dalam mendidik anak, dalam mengasuh anak. Karena itu menjadi yang lingkungan pertama yang anak ketahui. Lingkungan pertama itu adalah keluarga. Jadi otomatis pendidikan yang utama yang menjadi fondasi dalam kehidupan itu adalah pendidikan di dalam keluarga. Mengapa sih itu sepenting itu kan gitu ya? Sepenting itu kan? Karena kan sudah mungkin pemirsa teman-teman juga semuanya tahu dulu itu semuanya pada tahu bahwa pada anak usia ini itu adalah ada usia yang ada yang dinamakan dengan golden age. Nah, golden age itu adalah masa keemasan di mana anak menyerap semua informasi, gampang sekali menyerapnya, kemudian perkembangannya sangat pesat dari situ, misalnya perkembangan pengetahuannya, kemudian secara sosial emosionalnya juga di situ. Jadi merupakan fondasi, merupakan dasar ketika dia nanti menuju ke masa yang akan datang. Misalnya untuk usia sekolah PAUD misalnya atau TK, pendidikan di dalam keluarga itu menjadi dasar untuk keluar lah istilahnya, untuk keluar dari rumah, Persiapan sebelum itu persiapan sebelum itu. Jadi anak harus benar siap ketika dia keluar dari rumah. Nah, istilahnya keluar dari rumah ya, keluar dari rumah itu ya sekolah ke PAUD, ke TK yang memang usia ini. Ya, tapi ketika anak sudah keluar dari rumah itu orang tua tidak terlepas dari itu, masih tetap harus membimbing anak bersama-sama dengan guru yang ada di sekolah. Jangan sampai menyerahkan saja begitu saja kepada guru ya. Peran orang tua itu adalah sangat penting. Jadi fondasi menjadi dasar untuk anak di kemudian hari ya selanjutnya. Itu mungkin yang bisa saya katakan. Oke, baik Bu. Selanjutnya dalam pandangan Ibu, bagaimana peran orang tua yang ideal? Nah, peran orang tua yang ideal dalam mendampingi proses pendidikan anak di era sekarang ini yang sudah semakin berkembang pesat ya. Bagaimana Bu? Ya, Sharing lagi. Oke, kita berbagi pengalaman juga, pengalaman di sekolah, pengalaman di rumah juga. Saya juga karena memang punya anak ya, punya anak tidak langsung besar, karena memang melalui tahap seperti itu. Peran orang tua memang peranannya sangat penting. Kemudian tadi sudah dikemukakan peran orang tua itu sebagai apa saja, bagaimana peran orang tua itu. Kemudian untuk masalah ideal itu tergantung. Ideal itu bukan berarti saya, kemudian busong. Ideal busong itu lain. Ideal saya itu lain. Ya, masing-masing keluarga punya standarnya. Nah, standarnya beda-beda. Ya. Misalnya kalau menurut saya pribadi, pendidikan di rumah itu peranan orang tua yang ideal itu seperti apa? Nah, kalau menurut saya pribadi yang terpenting ketika dalam pendidikan dengan keluarga itu adalah yang pertama adalah adanya komunikasi yang efektif. Nah, kenapa sih itu menjadi hal yang paling mendasar? Nah, karena apapun, mau bagaimanapun, kita harus tetap ada komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Tapi kan untuk zaman sekarang itu hal-hal komunikasi itu hal yang paling sulit ya. Kenapa sih dibilang sulit? Anda tahu sendiri dengan anak zaman sekarang. Mereka lebih fokus ke
Iya. gadget, kemudian lebih fokus ke diri masing-masing. Nah, gimana ini apalagi orang tuanya yang pekerja dua-duanya, nah, itu kan akan sulit ya. Nah, itu yang pertama harus benar-benar diperhatikan peranan seorang orang tua ibu, ayah dan ibu dalam berkomunikasi dengan anak. Nah, yang terpenting adalah karena memang kalau kita menghitung secara kuantitas, komunikasi itu seberapa lama kita bisa berkomunikasi anak secara langsung, itu akan sulit, apalagi terhadap orang tua yang dua-duanya bekerja. Nah, tapi yang diutamakan adalah secara kualitas. Nah, misal ketika kita ketemu sama anak di sore hari, kita jadikan itu waktu yang sedikit itu untuk berbincang dengan anak, ngobrol dengan anak, kemudian sharing pengalaman anak di sekolah apa. Nah, tapi kadang-kadang kalau yang sekarang zaman sekarang kan gitu, orang tua capek pulang ke rumah masing-masing nggak mau diganggu, yang anaknya juga nggak mau diganggu, udah yang ini di kamar orang tua, anaknya juga di kamar masing-masing. Nah, itu yang memang perlu perhatian khusus ya, karena itu komunikasi itu susah sekali untuk tetap harus dijaga. Orang tua harus tetap berusaha untuk bisa komunikasi dengan anak, walaupun tidak bisa bertemu secara yang nah misalnya siang, sore, nah bisa malam. Kalau memang sama sekali nggak bisa, anak masih tidur, kita udah berangkat, orang tua udah berangkat kerja, orang tua pulang, anak udah tidur. Nah, tapi kan sekarang ada media ya, kita bisa sama teleponan atau chat, walaupun anak zaman sekarang itu halaman pribadi ini ya ada di telepon juga ini ya, susah ngangkat telepon, di chat juga kadang-kadang balasnya lama gitu ya, tapi kita tetap harus berusaha. Nah, itu mungkin peranan orang tua di sini. Nah, kita tidak boleh menyerah begitu saja, harus tetap sabar menghadapi keadaan zaman yang seperti ini, menghadapi anak yang karakter itu ini atau begitu karakter kan beda-beda ya. Betul. Jadi yang ideal menurut saya, menurut Bu Sofi atau menurut ibu-ibu yang lain, keluarga yang lain itu belum tentu sama, beda-beda. Baik, menarik sekali ya standar ideal ini. Iya. Selanjutnya, kira-kira nilai-nilai apa saja sih yang sangat penting dan harus ditanamkan dalam keluarga ini sejak usia dini? Pengasuhan atau pendidikan anak dalam keluarga itu memang banyak sekali nilai-nilai yang bisa ditanamkan, dan bukan hanya bisa, memang harus ditanamkan. Nah, sering sekali saya bilang ketika misalnya memberikan kuliah ataupun ngobrol sharing sama teman, bahwa yang diutamakan di dalam keluarga ataupun di sekolah bagi lembaga-lembaga sendiri, yang terpenting adalah karakter. Kenapa karakter? Kalau kita istilahnya bukan berarti mengesampingkan perkembangan yang lain, misalnya pertumbuhan fisik ataupun yang ada biasanya di bidang pengembangan PK itu kan ada fisik, kemudian ada kognitif, seperti itu kan kita berarti menyepelekan. Tapi memang karakter itu yang paling susah dan paling lama untuk menerapkannya. Nah, jadi yang diutamakan pendidikan di dalam keluarga yang utama, yang paling penting, yang pertama-tama diterapkan adalah karakter apa saja, misalnya kejujuran, kemudian sopan santun, kemudian disiplin. Itu susah sekali menerapkannya, tidak bisa dalam waktu seminggu 2 minggu anak langsung bisa disiplin, langsung bisa misalnya jujur. Itu bagaimana menerapkan kejujuran itu, bagaimana menerapkan kedisiplinan sedari dini ya, dari awal. Kemudian bagaimana anak biar bisa sopan santun gitu. Penerapan karakter itu adalah yang paling sulit. Kemudian dari karakter itu kita tidak bisa hanya kepada anak ini kita harus disiplin, kita harus antri untuk cuci tangan misalnya. Bicara itu harus sopan, tidak bisa kita hanya bicara ya, kita tidak hanya bicara, kita harus memberikan juga contoh. Orang tua itu harus menjadi tauladan ya,
menjadi tauladan, memberikan contoh teladan. Mungkin Bu Sophie masih ingat karakter unik anak usia dini adalah peniru orang dewasa. Apapun yang dilakukan orang yang dewasa, mereka mengikuti. Nah, itu peran orang tua di situ, bukan hanya ceramah yang gitu harus begini kepada anak. Yang paling penting adalah orang tua memberikan suri tauladan, memberikan contoh kepada anak bahwa misalnya kalau disiplin itu seperti apa, disiplin waktu, disiplin misalnya ngantri untuk cuci tangan kalau di sekolah seperti itu. Kemudian disiplin ketika habis makan, merapikan kembali. Ya. Nah itu. Kalau orang tuanya tidak mencontohkan, cuma hanya bicara misalnya, deh, ayo kita sholat maghrib dulu, ibunya malah nonton TV. Nah, itu kan ya, bukan memberi contoh yang baik ya gitu. Jadi mengajak, tapi harus juga memberi contoh. Ya, jadi itu yang terutama memang ya. Kalau menurut saya pribadi adalah pembentukan sosial emosionalnya, karakternya harus memang itu benar-benar sedari awal. Kalau untuk yang lain bisa sambil sambil bulanan ikuti. Saya tetap semua aspek itu harus dikembangkan. Fisik misalnya memberikan makanan sehat orang tua, kemudian melatih mengajak anak untuk berolahraga misalnya. Kemudian memberikan pelayanan kesehatan, kalau sakit harus gimana, diobati atau dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi yang paling utama berulang-ulang saya katakan adalah pendidikan luar biasa ya. Nilai karakter ini sangat fundamental. Betul sebagai yang benar-benar harus kita lakukan sejak usia dini. Karena kalau udah besar lebih repot ya. Repot lagi. Lebih repot lagi untuk menanamkan nilai karakter yang baik. Kita juga kan ya, sekarang kan yang kita makan disebut karakter. Sebagai bangsa yang berkarakter, yang berbudaya baik, tentunya sejak dini upaya kita adalah menanamkan nilai karakter tadi. Saya setuju. Berharap mungkin nanti ketika anak terjun ke masyarakat, kalau sudah punya modal, karakternya baik, ya insya Allah akan membentuk bangsa yang berkarakter. Luar biasa. Harapannya betul ya. Jauh, tapi memang harus. Betul. Sudah dipersiapkan sejak ini karakter ini. Selanjutnya pertanyaan terakhir Bu. Boleh. Pertanyaan terakhir, apa pesan ibu bagi generasi orang tua nih? Kadang kan ada yang baru berkeluarga, memiliki anak satu atau dua. Nah ini tuh kira-kira pesan apa nih yang terbaik untuk generasi orang tua tersebut dalam mempersiapkan anak supaya menjadi pribadi yang berkarakter dan berdaya saing tinggi lah. Oke. Sebetulnya tidak banyak yang saya pesankan karena mereka sudah mungkin kalau sudah berumah tangga itu sudah siap mental. Tapi yang menjadi fokus utama, yang paling penting yang saya cuma dua yang saya. Yang pertama komunikasi, yang kedua karakter. Itu cukup. Tapi yang dari dua itu nanti kalau dijabarkan bisa ke itu. Kenapa komunikasi sebelum punya anak antara suami dan istri itu kan harus dijaga gimana nih nanti kalau punya anak harus satu paham. Ya, jangan sampai yang ini ke barat, yang ini ke timur ke utara atau ke selatan. Jadi anak-anak bingung di tengah-tengah ini mau ngikutin kemana. Nah itu ya komunikasi. Kemudian karakter ya itu pokoknya sebelum punya anak itu orang tua juga harus siap-siap, harus memberi contoh. Bukan hanya karakter misalnya tadi yang sudah disebutkan, jangan lupa karena kita kan bicaranya kita sebagai seorang muslim itu karakter memang karakter itu sesuatu yang memang setiap muslim itu harus punya. Jadi kita sebagai muslim juga harus memberi contoh. Sebagai seorang muslim itu harus bagaimana di rumah. Kalau ibadah nggak usah disebutkan lah, mereka sudah paham ibadah seperti apa. Jadi harus ingat bahwa yang tadi komunikasi, kemudian karakter, dan jangan lupa satu lagi adalah dia adalah misalnya mayoritas kita langkah kita berbicara di rumah kita itu adalah agama lah ya, agama kalau bicara umum agama itu menjadi fondasi, menjadi dasar. Insya Allah ketika agama
ada komunikasi, kemudian karakter. Yang dia karakter itu adalah menjadi sesuatu yang memang di dalam agama juga itu memang sesuatu yang apa ya, udah kalau karakternya baik berarti memang agamanya juga insya Allah. Ya, itu saja. Luar biasa ya, cukup menarik. Jadi kita ambil benang merahnya nih dari percakapan kita kali ini. Intinya sudah panjang lebar tadi dijelaskan, kemudian yang menjadi pertanyaan kesimpulan pertanyaan terakhir tadi mungkin dapat saya simpulkan bahwa pesan untuk generasi orang tua saat ini adalah dalam rangka mempersiapkan anak menjadi pribadi yang baik dan berdaya saing tinggi. Tentunya yang utama tadi komunikasi, karakter dan agama. Karena sebetulnya 3 poin ini tidak bisa terpisahkan. Karakter, komunikasi dan agama. Di dalam agama itu pasti akan mengajarkan komunikasi yang baik. Kemudian di dalam agama juga otomatis ada karakter yang baik. Karena kalau nggak salah dengar nih saya, Rasulullah juga diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Inna itu ditamima makalah akhlak. Mohon koreksi nih kalau saya salah. Salah nggak? Takut salah ya. Itu pernah saya dapatkan waktu zaman dulu lah ya. Dan untuk kehidupan dunia juga ya, di agama itu mengajarkan bahwa menuntut ilmu. Suatu kewajiban ya bagi seorang muslim gitu. Jadi itu kehidupan dunia dan akhirat. Untuk dunia itu menuntut ilmu, nanti cita-citanya sebagai apa ya gitu kan. Jadi dari agama juga ya. Iya, jadi akarnya dari agama nanti bisa berkembang kepada yang lain-lain ya. Tadi sudah disebutkan. Bu, terima kasih banyak ini. Saya mohon maaf. Hanya itu mungkin yang tetap berbagi ya. Sharing aja. Kita nggak ada yang saya bukan pakar, saya bukan ahli, tapi memang kalau mau sharing ayo aja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Luar biasa, sharing kali ini insya Allah menjadi hasanah ya. Menjadi hasanah dalam ilmu pendidikan keluarga ya, yang menunjang mendukung perkembangan anak ya. Sekali lagi pemirsa yang budiman, tadi telah kami sampaikan sharing bersama narasumber kita yang luar biasa kali ini, yang nggak mau dipanggil pakar. Amin aja, amin kan ya. Iya. Baik, dan berikutnya saya akan mewawancarai wali murid terkait dengan pendidikan keluarga dalam mendukung perkembangan anak. Terima kasih Ibu, saya akan kepada narasumber yang kedua. Luar biasa, terima kasih. Sukses terus ya Bu. Amin, sama-sama. Tambah berkah ilmunya. Tambah berkah juga. Semangat ya, semangat. Baik, see you next time. Baik, pemirsa yang budiman, wawancara yang kedua kali ini adalah bersama wali murid, perwakilan wali murid dari Taman Kanak-kanak MH Noval. Saya akan perkenalkan, beliau adalah Ibu Ratu Saidah Rahmah SPD. Ya, beliau sebagai wali murid dari Ananda Musa, dan beliau juga sebagai tenaga pengajar, betul ya Bu Guru ya? Ya, tenaga pengajar di Taman Kanak-kanak MH Noval. Tidak hanya itu aktivitasnya, beliau juga sebagai pemerhati gizi yang seimbang. Kenapa ketawa Bu? Karena beliau juga sebagai owner Buras, Ristal, Donat yang sudah termasyhur ya seantero Pandeglang ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Beres ya Bu ya di dapur ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, semoga semakin berkembang bisnisnya ya Bu ya. Ya. Artinya kebutuhan pokok untuk putra putrinya pasti insya Allah terpenuhi karena beliau sangat memperhatikan kebutuhan gizi keluarganya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesediaannya pada kali ini. Mohon izin kita akan berbincang santai untuk memenuhi salah satu tugas saya nih Bu. Kebetulan kami mahasiswa Magister PAUD pada Universitas Pendidikan Terbuka. Untuk tugas tutorial 1 ini kami ditugaskan untuk membuat podcast wawancara bersama pakar atau ahli, juga bersama wali murid tentang materi mata kuliah pengasuhan.
Dan kali ini judul yang saya ambil adalah pentingnya pendidikan keluarga. Ya. Baik Ibu, mengenai pentingnya pendidikan keluarga, menurut Ibu apa peran penting dari orang tua dalam hal pendidikan anak di rumah? Ya, menurut saya peran penting orang tua dalam pendidikan anak di rumah itu sangat mempunyai peran penting ya sekali. Pendidikan, karena orang tua itu adalah madrasah pertama bagi anak di rumah ya. Jadi orang tua juga sebagai suri teladan, sebagai contoh gitu ya. Tidak hanya dalam akademi saja, tapi dalam akhlak anak juga harus diperhatikan ya, pendidikan di rumah, bagaimana anak membiasakan kehidupan sehari-harinya, berdisiplin, bertanggung jawab, kejujuran, itu harus ditanamkan sejak ini untuk kebiasaan dan menjadikan pendidikan anak ke depannya itu semakin sukses gitu ya, insya Allah. Baik, menurut Ibu seberapa besar pengaruh komunikasi dalam keluarga terhadap perkembangan pendidikan anak? Iya, komunikasi pengaruh komunikasi dalam perkembangan pendidikan anak ya sangat berpengaruh antara orang tua dan anak ya, itu sangat penting sekali gitu ya, harus dibangun dan harus diadakan tuh komunikasi antara orang tua dan anak guna orang tua itu mengetahui apa sih kebutuhan anak gitu kan, apa yang dialami anak kita biar tahu, terus untuk memotivasi anak juga untuk percaya diri, kita biar tahu perkembangan anak di sejauh mana gitu di rumah dalam hal kesehariannya, atau misalkan kita tahu bagaimana anak di luar sekolah, anak bercerita gitu ya, tentang keadaannya, itu bisa berperan penting sekali. Baik, intinya ada keterbukaan ya dengan komunikasi ini, adanya keterbukaan antara anggota keluarga begitu. Pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang pentingnya kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah dalam hal pendidikan anak? Ya, kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah ya, kelas di sekolah itu sangat sangat penting sekali, karena dari kerjasama ini nanti kita tahu bagaimana keadaan anak-anak kita di sekolah, apa yang dibutuhkan anak sekolah, bagaimana sih guru anak saya di sekolah, apa yang dibutuhkan anak, sudah bisa apa gitu kan, misalnya seperti itu, atau kekurangan anak saya bagaimana, apa yang dibutuhkan anak. Selain itu juga nanti kita tahu nih untuk meningkatkan prestasi anak juga kan, nanti di sekolah kita tahu kebutuhan anak gitu, karena adanya kerjasama itu. Baik, jadi kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua murid itu sangat butuh dibangun ya Bu ya, untuk kesuksesan putra putri kita. Baik, pertanyaan berikutnya Bu, zaman kan semakin berkembang nih, teknologi semakin pesat, segala sesuatu tidak luput dari teknologi digital. Nah, menurut pendapat Ibu, bagaimana cara keluarga Ibu mengatur penggunaan teknologi agar tetap mendukung proses belajar anak, tapi juga tidak mengakibatkan efek kecanduan begitu? Penggunaan gadget pada anak ya, terutama di keluarga itu harus ada batasan waktunya. Jadi kita tidak bisa memberikan anak 24 jam gadget gitu kan, secara apalagi anak usia dini ya, harus ada pengawasan dari orang tua ya, dari tontonan-tontonannya. Orang tua harus bisa memilah-milih bagaimana tontonan yang bisa mengedukasi anak, karena memang gadget itu kebutuhan juga ya, kita bisa cari tahu tentang informasi segala hal itu di gadget ya Bu ya. Jadi kalau kita nggak pakai gadget juga ketinggalan ya. Jadi kembali lagi kepada peran orang tua itu bisa memilah-milih tontonan anak dan adanya disiplin dalam waktu pemakaian gadget itu. Jadi harus ada kesepakatan untuk pembatasan waktu penggunaan gadget ya.
Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Ya, mohon izin nanti ini akan ditayangkan di YouTube saya. Ya, nanti mohon subscribe dan like. Siap, insya Allah. Terima kasih Sukses Ibu. buat Bu Sofi ya. Amin ya rabbal Lancar. alamin. Terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya untuk berwawancara. Sama-sama. Pada kesempatan ini luar biasa ya ilmunya kali ini. Saya banyak mendapatkan hal-hal baru dari semua jawaban-jawaban Ibu ini luar biasa gitu ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk para orang tua pemula ya yang masih baru berkeluarga, mungkin bisa menjadi sebagai salah satu acuan ya. Baik, itu saja mungkin Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mohon izin nanti wawancara ini akan ditayangkan di YouTube saya, dan mohon like dan subscribe-nya Ibu. Siap, insya Allah. Sukses buat Bu Sofi ya. Semoga lancar dalam pendidikannya. Amin. Doanya nih Bu, bentar lagi dalam tahap akhir sedang penyusunan tesis ya. Baik, amin. Ya, baik pemirsa yang budiman, demikian tadi wawancara saya bersama pakar dan wali murid juga sebagai seorang guru. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya bisa menampilkan video-video terbaru yang tentunya akan lebih menarik dan lebih bermanfaat ke depannya. Baik, itu saja Ibu. Mari kita tutup wawancara kita kali ini dengan mengucap kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.